kita hari ini. Mari siapkan hati saudara. Persembahan
Dimanapun kami saat ini ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata. Kami percaya hadirat Tuhan memenuhi tempat kami Tuhan Yesus. Terus penuhi kami Tuhan, terus jamah kami, jamah hati kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu ya Tuhan yang selalu baru ya Tuhan di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan atas semua yang Engkau udah kasih. Tuhan, sebentar kami ingin mendengar isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang berkati ya Tuhan mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah hanya yang Engkau inginkan ya Tuhan yang terucap dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas hari ini ya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, shalom Bapak Ibu, teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, sore ataupun malam dimanapun saudara menonton tayangan hari ini. Jadi saya akan sharing sedikit tentang apa yang saya dapatkan tentang perjalanan saya bersama Tuhan, pengalaman saya. Jadi pada satu hari saya datang ke sebuah pertemuan yang diadakan oleh GBI Bintaro House of Shalom. Di situ motivasi saya cuma satu, saya cuma pengen ketemu sama Tuhan. Karena pada saat itu posisinya saya sedang capek banget sama kegiatan yang saya lakukan setiap harinya. Saya lelah dan di situ saya cuma pengen, Tuhan, kita ketemu ya di sini gitu. Motivasinya cuma itu satu, memuji dan menyembah Tuhan aja dan pengen duduk aja gitu di hadirat Tuhan. Terus di saat ngelakuin praise and worship, saya teringat sama satu ayat di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Di sini perikopnya persembahan seorang janda miskin. Saya akan bacakan ayat 41 sampai ayat 44. Ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadap
peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Ayat yang terakhir, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Oke, di dalam perumpamaan ini seorang janda yang hanya memberikan 2 peser uangnya dibandingkan orang-orang yang disebutkan tadi memberikan banyak dalam tanda kutip, mendapat perhatian lebih dari Tuhan. Bahkan Tuhan berkata sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Di dalam perumpamaan ini saya diingatkan oleh Tuhan bahwa seberapapun pemberian kita buat Tuhan, mau seberapa kecil, yang pertama walaupun kecil, walaupun sedikit, Tuhan tetap perhitungkan. Yang kedua adalah yang saya dapatkan dari sikap janda miskin ini ketika memberi adalah dia selalu memperjuangkan yang terbaik daripada yang dia punya, walaupun hanya jumlahnya kecil, walaupun hanya jumlahnya sedikit, tapi itulah yang terbaik dari si janda miskin ini. Saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman hidup saya. Jadi saya sekarang adalah seorang mahasiswa yang sedang menjalani program magang di satu perusahaan teknologi. Seperti yang saudara tahu, perusahaan teknologi sangat berbasis sama data. Berhubungan dengan data itu sangat sulit bagi saya yang belum mempunyai pengalaman bekerja sebelumnya gitu. Saya bertemu satu mentor yang sangat galak, sangat pressure saya untuk bisa memberikan pekerjaan yang benar-benar perfect seperti layaknya saya adalah seorang full time di tempat tersebut gitu. Dan saya jujur kesulitan, saya kewalahan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Bahkan di dalam bulan pertama saya menjalani program magang itu, saya benar-benar capek banget, saya benar-benar terasa terpressure banget. Tetapi dalam setiap harinya saya berdoa gitu ke Tuhan, Tuhan aku rindu banget aku bisa selesaiin pekerjaan ini gitu. Walaupun kelihatannya kayak ini sebuah pekerjaan biasa, bahkan posisi saya adalah seorang pemagang gitu. Seorang anak magang yang mungkin kalau itu ada di layer perusahaan itu adalah paling rendah gitu, kayak itu ada di posisi yang ya mungkin itu bahkan gak diperhitungkan gitu sama perusahaan bahwa ya ada anak magang, belum tentu semuanya tahu ada ini orang gitu. Tapi di saat itu saya benar-benar sikap hati saya dalam menjalankan tugas itu, Tuhan ini yang terbaik dari aku gitu. Tuhan, aku tahu mungkin aku ada salahnya, aku tahu mungkin ini gak perfect, ini gak sesuai yang dia minta, tapi Tuhan setiap saya ngerjain setiap saya ngerjain tugas yang dikasih, saya berusaha benar-benar maksimal untuk ngerjain itu gitu. Walaupun wah capek banget abis ngerjain tugas, bahkan gak sedikit gitu ketika ngerjain tugas saya kayak ngobrol sama Tuhan gitu, Tuhan ini bener gak ya, ini udah bener belum ya, takut banget nih, ini salah, ada yang miss, ada yang kurang, itu saya takut banget gitu. Terus akhirnya setiap saya bekerja, setiap saya mengerjakan tugas, saya selalu berjalan bareng sama Tuhan, selalu Tuhan terima kasih ya udah ngasih kesempatan buat magang di perusahaan ini. Tuhan, aku mau kasih yang terbaik, biarlah pekerjaan ini, biarlah tugas ini menjadi rasa syukur aku buat Tuhan karena Tuhan udah ngasih ini semuanya gitu. Terus akhirnya ya memang pekerjaan saya tidak selamanya benar, tidak luput juga dari dimarahin, tetap dimarahin di bulan pertama apalagi. Tetapi semenjak saya mendapatkan recharge dari Tuhan di pertemuan tersebut, saya belajar bahwa dari si janda miskin ini, ya walaupun dia cuma bisa memberikan sedikit, tapi itulah yang terbaik dari dia gitu. Sama seperti saya mungkin ketika saya cuma bisa memberikan, Tuhan aku cuma bisa memberikan ini gitu, ini udah yang terbaik dari aku. Ya udah, itu yang aku kasih gitu, itu yang aku persembahkan ke Tuhan, ke mentorku yang ada di perusahaan, ya itulah yang aku bisa gitu. Dan akhirnya pada saat beberapa bulan menjalani program magang itu, di bulan ketiga
mentor saya memutuskan untuk resign gitu. Tapi di bulan terakhir ini saya mendapatkan buah dari apa yang saya lakukan, apa yang saya pelajari gitu di dalam perusahaan ini. Ketika saya selalu memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan saya, pada bulan ketiga dia memberikan respon yang sangat positif terhadap pekerjaan saya. Dia mendapati bahwa saya tuh orang yang sangat gigih untuk bisa belajar. Saya orang yang sangat gigih untuk berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik, bahkan di posisi terendah gitu di dalam perusahaan. Jadi saya mau mengingatkan bagi saudara semua, mungkin ketika kita memberikan sesuatu yang terbaik itu kelihatannya kecil, kelihatannya mungkin ya masa segini doang sih yang terbaik dari saya, ya masa saya cuma memberikan yang terbaik ke Tuhan cuma kayak gini. Tapi teman-teman dan saudara-saudara juga saya mau mengingatkan bahwa nggak ada kata yang terbaik di dalam pikiran kita sendiri gitu. Jangan berasumsi bahwa ini kurang, ini sedikit, ini kurang di mata Tuhan gitu. Bisa dilihat dari contoh yang tadi sudah dibacakan bahwa si janda miskin ini hanya memberikan yang terbaik dari yang dia bisa, hanya yang memberikan yang terbaik dari yang dia mampu gitu. Tapi Tuhan malah melihat, Tuhan malah ngasih perhatian lebih kepada si janda miskin ini karena dia memberikan dari kekurangannya, karena dia memberikan yang terbaik dari yang dia bisa. Sekian dari sharing saya pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan yang Kau udah bisa sampaikan melalui aku ya Tuhan. Tuhan, aku ingin berdoa ya Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sedang menonton tayangan ini Tuhan, yang mungkin sedang putus asa Tuhan, yang mungkin sedang bingung ya Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus berkati, Engkau yang terus pelihara mereka ya Tuhan. Aku percaya Tuhan kehendak-Mu yang selalu terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan juga berkati Bapak Ibu Saudara yang lagi sakit ya Tuhan, yang sedang menonton tayangan ini Tuhan. Tuhan, aku percaya segala penyakit yang ada di dalam tubuh mereka Engkau yang sudah sembuhkan ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan angkat penyakit itu ya Tuhan. Dan aku percaya Tuhan Bapak Ibu Saudara yang menonton akan menjadi saksi dari mujizat-Mu yang terjadi di hidup mereka ya Tuhan. Tuhan, aku juga ingin berdoa bagi Indonesia ya Tuhan. Tuhan, Kau yang tahu Tuhan bagaimana kondisi Indonesia saat ini ya Tuhan, dengan segala penyakit yang ada ya Tuhan, COVID-19 ya Tuhan. Biarlah Engkau yang angkat Tuhan dari Indonesia ini Tuhan. Kau yang pulihkan, Kau yang sembuhkan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati seluruh jajaran yang bertugas untuk menyembuhkan penyakit ini Tuhan. Biarlah Engkau yang terus berikan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau yang terus berikan perlindungan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami yang sedang menonton tayangan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, tak henti-hentinya juga kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu buat hidup kami ya Tuhan, atas apa yang Kau kasih, atas studi kami Tuhan, atas karir kami, atas bisnis kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Haleluya.